aku masih membahas untuk jemaat di Laodikia ya teman-teman. Sungguh jemaat Laodikia ini aku benar-benar kagum ya teman-teman, dibandingkan gereja-gereja yang lain teman-teman. Jemaat Laodikia ini benar-benar jemaat yang sangat kuat ya teman-teman. Benar-benar dia harus dihajar, dia harus ditegur, dia mengalami harus beli minyak, harus beli emas ya teman-teman. Dia benar-benar mengalami putar balik ya teman-teman. Aku juga kagum sama Yohanes ya teman-teman. Yohanes ketika menulis 7 jemaat ini, dia ada saat pembuangan ya teman-teman. Dia dibuang di Pulau Patmos ya. Aku percaya teman-teman, dibuang itu ndak enak teman-teman. Ya, dia akan kesepian. Di Pulau Patmos itu adalah pulau yang asing ya teman-teman, yang dibuang untuk para penjahat ya teman-teman. Nah, disitulah Yohanes ini mendapatkan wahyu dari Tuhan. Sungguh teman-teman, dibuang itu ndak enak teman-teman. Nah, kalau kita hidupnya enak ya, makan cukup, semua cukup, kita bersyukur biasa ya. Kalau kita hidupnya susah, orang mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang ya teman-teman, itu benar-benar dibutuhkan kasih karunia teman-teman. Ya kalau kita mengasihi orang, mengasihi kita, itu biasa, nggak ada yang lebihnya. Tapi kalau kita harus berdoa untuk musuh-musuh kita, mengasihi orang-orang yang mengkhianati kita, yang menipu kita, yang ngakali kita, itu dibutuhkan kasih karunia ya teman-teman. Benar-benar itu di luar agendaku teman-teman. Kalau aku suruh mengasihi orang, mengasihi aku ya teman-teman, gampang. Aku nggak munafik teman-teman. Tapi kalau Tuhan suruh aku berdoa untuk musuh-musuhku, itu di luar agendaku. Itu sangat sulit teman-teman. Ya aku sudah ngalami semuanya teman-teman. Aku nggak teori ya teman-teman. Gitu teman-teman. Benar-benar dia dibuang Yohanes ini teman-teman di Pulau Patmos. Aku bisa merasakan teman-teman ya. Aku pernah dibuang Tuhan ya. Dari kotaku Solo aku dibuang ke Jakarta teman-teman. Aku nggak bawa duit, nggak bawa apa-apa. Uang cuma 150. Aku tinggal di Jakarta. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak melupakan aku ya teman-teman. Teman-teman tahu pengeluaran di Jakarta itu adalah pengeluaran kota besar ya, pengeluaran termahal ya teman-teman. Harus naik bayar tol, naik mobil, beli bensin, motor pun harus ngisi bensin. Nggak ada yang gratis di Jakarta teman-teman. Kalau aku tinggal di kampung teman-teman, aku nggak punya duit ya teman-teman, aku bisa jalan kaki. Kalau tinggal di Jakarta mana bisa jalan kaki, masuk tol bayar tol ya kan teman-teman, bensin juga bayar, motor bayar, naik angkot bayar ya kan, semua bayar teman-teman. Tapi sampai hari ini Tuhan tidak melupakan aku ya. Ini benar-benar teman-teman, ini kesaksianku teman-teman. Aku benar-benar teman-teman dibuang Tuhan, hanya bawa duit 150 di Jakarta, tapi Tuhan tidak melupakan aku. Itulah teman-teman, inilah jemaat di Laodikia ini luar biasa ya teman-teman. Dia benar-benar dibentuk, dia benar-benar mengalami hajaran. Kalau yang lain-lain nggak masalah ya teman-teman, hajarannya nggak ada. Apalagi Philadelphia ya, hidupnya enak ya, diberkati, semuanya ada ya teman-teman. Itu biasa, orang dunia juga bisa. Orang menang judi juga senang ya kan teman-teman. Tapi kalau segalanya kita nggak ada, kita diambil semua, kita masih bersyukur, itu luar biasa. Aku ngalami teman-teman, Tuhan ambil semuanya, Tuhan ambil ayahku, Tuhan ambil hartaku, tapi aku tetap mengucap syukur. Sampai hari ini aku tetap mencari Tuhan ya teman-teman. Itulah teman-teman, kasih karunia itu dibutuhkan, kasih karunia. Inilah teman-teman jemaat-jemaat yang di Laodikia ya teman-teman. Dia harus pergi untuk membeli emas, harus mengalami satu pembakaran ya teman-teman. Emas itu kan dibakar untuk menjadi barang yang bagus ya. Kalau kita bikin cincin, untuk cincin bagus kita dibakar dulu. Dia juga harus membeli ya teman-teman minyak pelumas mata, harus minta kekuatan Roh Kudus untuk mengalaminya ya teman-teman. Itu benar-benar harus kasih karunia. Orang yang mengasihi kita, kita gampang berdoa untuk mereka. Tapi berdoa untuk musuh kita ya teman-teman, aduh, dibutuhkan minyak urapan itu teman-teman. Aku ngalami teman-teman. Kalau kita sakit, menderita, kita mengucap syukur, itu butuh minyak urapan teman-teman. Ya gitu dulu ya teman-teman. Inilah jemaat di Laodikia ya teman-teman.
dia harus mengalami berbagai hal. Baru Tuhan mencari, baru Tuhan berkenan. Ini luar biasa. Aku percaya teman-teman, Yohanes Pembaptis ini seorang yang luar biasa. Saat dia menderita, dia mendapatkan wahyu Tuhan. Kadang wahyu Tuhan itu kita dapatkan saat kita menderita ya teman-teman. Nah, itu dulu ya teman-teman tentang jemaat di Laodikia. Nanti kita sambung lagi nih, HP ku sudah mau habis. Gitu dulu ya teman-teman. Nanti seri yang berikutnya ya, aku akan bersaksi teman-teman bagaimana aku hidup di Jakarta. Gitu dulu teman-teman. Thank you. God bless you.